ya. Jadi bagaimana ibu bersikap itu menjadi seperti yang tadi saya bilang menjadi target. Ibu maunya gimana nih? Kan tadi udah saya sampaikan ya target ngomongnya yang pas. Kalau ibu membiasakan ibu mau kemana bu gitu. Saya bertanya-tanya, Gwen udah ngerti belum sih bercandaan kayak gitu. Jangan-jangan dia juga tidak berespons karena dia pikir, oh bukan gue nih yang diajak ngomong, bukan gue nggak tahu saya, ibu yang nanti menilai gitu, ya. Target, cara kita bicara, briefing, briefing itu tujuannya adalah menetapkan aturan. Kalau di sini harus begini, kalau di sini kalau mau santai-santai keriaan gitu, terus ibu merasa kesulitan, ya jangan ke situ. Tapi mampir kemana yang dia kira-kira. Jadi saya mau supaya nggak harus dua itu loh, Bu. Paling Iya, tidak itu dulu deh, ya kan? Terus pastikan juga eh, ibu tahu mau bagaimana bersikap ketika yang ibu larang gitu dia masih tetap langgar. Kalau dia nangis gimana? Mau gimana nih aku nih gitu. Tapi hati-hati. Sekarang ini ibu kayaknya sudah terjebak di dalam circle-nya si Gwen. Dia mau gini, ibunya misalnya nggak ngikutin, dia nangis, ibunya panik. Terus akhirnya ibu kasih. iya, Anda sudah terdakwa, tertuduh. Karena jadinya ibu ngajarin dia, ya udah kamu nangis deh. Nanti mami kerjain, mami takut sama tangisan kamu. Be careful, ya kan? Ibu nggak mungkin lah udah jadi dokter gigi ini dulunya dikasih semuanya. Pasti ada larangan-larangan, batasan-batasan. Ayo, kok lupa? iya Bu. Itu penyakitnya ibu itu. Kalau tadi penyakitnya maminya Edgar adalah, wah, saya ngomongnya jadi kemana-mana itu satu. Saya masih nggak kepikiran gitu. Nah, kalau maminya Gwen, aturannya gimana nih? Perlu lembek sama Gwen Bu. Eh, kita mulai perbaikan dengan menyadari apa yang harus diperbaiki kan. So this is one step. Nah, jadinya hati-hati. Kalau kecil gini dia masih masih lucu-lucu gitu, it's okay. Tapi siapa yang ke UGD? Nah, tapi kita mikirnya kan jangka panjang. She's going to be grown up juga dong pada suatu hari yang cerah dan indah gitu. Nah, itu kita sudah harus siap-siap dengan memberikan fondasi yang cocok, yaitu kita menegakkan aturan. Nah, sekarang berani nggak bawa ke mall tapi nggak lewat Ceko? Berani nggak dari awal bilang kita nggak ke Ceko ya, kita mau beli yang lain. Berani Dibiarin nggak? Dia nangis, kalau kamu nangis nggak jadi ke mall, kita pulang aja. Berani nggak? Ayo. Saya dicoba juga Bu. saya juga takjub kok dia milih yang itu. Pernah dibeliin ya? Pernah dibeliin satu kali, suka sekali. Selalu harus Hmm. itu. Oke, Yang kalau lain tidak. kalau saya belajar dari situasi, dari kondisi, kalau anak terlalu suka pada sesuatu, saya justru nggak kasih Oh gitu karena ya. lebay, gitu. Kayak misalnya nih, saya beli sambal, terus anak saya suka banget sama itu. Kenapa ya? Pas saya cicipin, oh ini gurihnya gurih pengawet atau perasa buatan nih. Saya malah nggak beli yang itu, saya beli sambal yang lain, gitu. Atau saya ke dokter gigi, antrian anak saya, terus dokter giginya komplain, kok giginya sekarang banyak nodanya. Terus saya mikir, oh itu gara-gara teh itu tuh kita pernah beli. Saya malah nggak beli, gitu. Nah, ibu terjebak, dia suka malah beliin lagi, beliin lagi, beliin lagi. Ya, gula loh, diabetes loh. Ya Bu. Ibu untuk supaya membantu mengurangi yang ini, perkenalkan yang lain deh, yang lebih Alihkan. alihkan. Jadi perkenalkan juga jenis-jenis yang lain supaya dia nggak itu-itu mulu gitu loh. Dan harus lebih tegas. Iya Bu. Kalah ini sama Gwen. Emang sih lagi lucu-lucunya, lagi oke-oke, tapi ya nggak gitu juga kali. Nah, terus kalau yang mau kipas, kipasnya di sebelahnya dia. No, 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 no. Kalau mau menawarkan sesuatu, kita pegang. Mau donat?
Terus dia kan berusaha meraih, enggak. Mau donat? Ingat, 2 minggu yang lalu saya udah bilang, nggak boleh instruksi terus menerus bla 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 bla. Enggak. Maksimal 2 kali, yang ketiga sudah ada bantuan. Jadi di belakangnya Gwen udah harus ada yang siap bisikin dia harus ngomong apa. Ibu di depannya nih, mau donat? Dia ke sana kemari, ke sana kemari. Diamin aja, jangan ngomong dulu. Dia lihat ke ibu, mau donat, terus dia mau ngambil kan? Enggak. Nah, pas ketiga ngomong lagi, mau donat, di belakangnya Gwen udah ada yang bisikin. Iya. Dia bilang, iya, ibu kasih. Tekniknya gitu. Ya. Jadi yang terjadi dalam video ibu itu bukanlah komunikasi. Karena ibu ngegiring dia. Komunikasi itu harus spontan karena dia butuh. Nah, kalau dia suka donat, kita kan mau nggak mau ngasih donat. Kita memperkenalkan yang lain, yang lebih sehat. Mau keripik sih, singkong misalnya. Mau klepon misalnya. Terus dia kan ngeliat. Nah, target, ingat target. Ibu tadi targetnya banyak. Satu aja. Mau dia bilang iya, atau mau dia bilang Gwen mau kipas, atau mau dia nggak tahu, tentukan gitu. Nah, video ini memberi pembelajaran pada saya. Anak ini belum tahu mau ngomong apa dalam situasi-situasi yang mengharuskan dia bicara. Padahal dia bisa. Artinya, ibu jangan kebanyakan target, fokus aja. Gwen belum Kalau kenapa? Gwen belum mau jawab. Biasanya masih Iya. ditanya. Nah, jadi ibu fokus aja di iya tidak deh. Mau cabe? Mau cabe? Dia tidak menjawab pada saat ketiga masukin ke mulutnya. Nggak mau masih mama Gwen kan mama Gwen takluk sama Gwen. Jadi kalau mau supaya dia tidak harus ada pengalaman itu. Kalau mau dia iya spontan, dia juga harus ada pengalaman ini. Pengalamannya sama yang ibu tampilkan ke dia, makanya dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak mengatakan apapun. Ibu sudah menebak, oh kamu mau donat ya? Dia cuma nunjuk-nunjuk aja, dapet, ya kan? Bukannya ibu nanya, itu keren tuh, mau nanya, kamu mau donat? Kamu mau donat pas mau beli gitu. Jadi saran saya adalah pakai situasi yang terjadi secara alamiah untuk target tertentu. Ketika dia memaksakan kehendak untuk beli donat, paksa dia juga untuk mengatakannya. Jadi we are even. Lo maksa gue beliin, oke gue maksa lo ngomong. Mami, mau donat. Nggak ngomong, nggak beli. Nah, itu butuh ketegasan, butuh konsistensi. Kalau dia nggak ngomong, udah dapet. Bagaimana mungkin dia belajar bahwa aku harus ngomong nih supaya dapet? Enggak. Jadi ibu juga juga apa ya? Ada perannya nih membentuk dia seperti ini. So be careful. Seperti yang tadi saya bolak-balik bilang, target kita ngomongnya apa, briefing, konsisten, ya. Nah ini nih, oke. Jadi pas saya nonton ini, aduh, 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 saya langsung gitu. Ini pancingan. Pancingan. Itu loh. Minum air putih, bis, Tapi saya dan Maminya harus diem kalau dia nyanyi. Nggak usah terlalu mengarahkan. Let it be her pace. Kecepatannya biar dia yang ngatur. yeay. Nah itu biasa deh mama-mama tuh apa-apa ya Gwen, ya ya. mau Jadi dia sendiri jadi memuji dirinya sendiri. Padahal sih gitu deh. Apa namanya? Kira-kira kayak gitu ya Mami Gwen ya. Kalau mau dia bicara, karena dia bicaranya bagus. Tapi nggak dia pakai buat komunikasi. iya.
Ya, masalahnya kenapa? Karena dia nggak butuh komunikasi, dia udah dapet. Terdakwanya siapa? Teto. Iya, Bu. Ya, jadi PR-nya tuh adalah itu dalam artian, oh ya saya harus lebih menahan diri untuk nggak langsung kasih. Nah, kalau mau dia tahu, saya harus ngomong apa ya? Selalu harus ada briefing duluan. Ada dan udah janjian sama orang untuk di belakangnya dia bisikin. Jadi dia tahu. Anggap aja dia lagi di Korea, dia nggak tahu mau ngomong apa. Harus ada yang ngasih tahu. Gue mau bilangnya ini deh kalau mau dapat itu gitu loh. Karena itu nggak ada, lalu pengalamannya adalah diem aja udah dapet, ya udah, I don't have to talk. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.